kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Nah teman-teman semuanya udah pada siap belum untuk ibadah hari ini? Nah sebelum mulai kita mau siapin 4 hal. Apa aja? Yang pertama ada Alkitab, yang kedua ada buku catatan, yang ketiga ada alat tulis, dan yang terakhir adalah bimbingan orang tua. Nah teman-teman sebelum mulai kita mau bersatu dalam doa dulu yuk. Yuk kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah ini Tuhan. Kami udah bisa berkumpul Tuhan secara online Tuhan. Sebentar Tuhan kami mau memulai ibadah kami hari ini. Kau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Mari teman-teman semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sama-sama. Giga Warrior, let's go! Yuk teman-teman, kita mau siapin hati kita hari ini. Kita mau datang sama Tuhan. Yuk kita tutup mata kita. Kita nikmatin hadiratnya Tuhan. Yuk kita mau angkat satu lagu, Jadikan Aku Indah. Memandang keindahan-Mu.
hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, jadikanku seperti-Mu, jadikan kami seperti-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan, kami mau setia Tuhan Yesus. Biar hari ini teman-teman, yuk kita naikkan segala syukur kita, segala pujian kita buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang baik teman-teman. Hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau bilang Engkau baik Tuhan, tiada seperti-Mu Tuhan. Yes Tuhan. Indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku, ajarku berharap hanya kepadamu. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Thank you Tuhan untuk hari ini. Kalau hari ini kami boleh sama-sama Tuhan menikmati hadirat-Nya Engkau ya Bapa. Kayak bersyukur Tuhan kalau kami punya Allah yang selalu menyertai hidup kami, Allah yang gak pernah ninggalin kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Bicaralah pada kami pribadi demi pribadi ya Tuhan. Biar setiap firman yang hari ini kami dengar itu boleh tertanam dalam hati kami dan boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Yuk kita mau dengerin firman Tuhan. Siapin hati, siapin waktunya. Yang belum ambil Alkitab boleh diambil Alkitabnya, siapin buku catatan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah apa yang kami dengar pada hari ini, firman-Mu yang kami dengar dapat menjadi bibit yang baik di dalam hati kami, dapat bertumbuh dan berkembang dan berbuah juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bantu kami Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat dari firman Tuhan pada hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, kita mau bahas tema kita minggu ini adalah Gembala yang baik. Kita buka yuk di Yohanes 10 ayat 27. Di Yohanes 10 ayat 27. Yuk kita baca. Yohanes 10 ayat 27. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Kita baca sekali lagi. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Oke, ini adalah tema kita hari ini adalah gembala yang baik. Pertama kita mau belajar mengenai mengenal. Bilang sama dirinya sendiri, mengenal. Oke, sebelum kita mengikuti gembala kita mesti tahu dulu nih, mana gembala kita. Supaya apa? Supaya kita nggak salah ngikutin gembala. Taunya bukan gembala malah pedagang, kita malah dijual nanti. Nah kita belajar dulu nih, kita mesti kenal siapa sih gembala kita. Kalau teman-teman mau tahu, gembala kita yang akan kita ikutin itu adalah salah satunya ya, ada di Yesaya 9 ayat 5. Yuk kita baca bareng-bareng. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini adalah salah satu gambaran dari Nabi Yesaya mengenai datangnya Mesias, yaitu Tuhan Yesus. Lahirnya Tuhan Yesus sudah dinubuatkan jauh-jauh hari oleh Nabi Yesaya, ya, yang tadi kita dengar. Apa aja? Yang pertama, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Nah, hebat nggak gembala kita? Itu yang pertama. Yang kedua, gimana sih cara kita mengenal gembala kita? Nah, teman-teman, kakak mau ingetin di sini. Siapa yang sudah percaya Tuhan Yesus, mengaku dengan lidahnya, percaya dalam hatinya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan ada di hati kita. Jadi kalau untuk mengenal Tuhan, gimana caranya? Tuhan kita bukanlah Tuhan yang diam aja, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Teman-teman bisa bicara, teman-teman bisa berdialog. Bagaimana caranya? Lewat doa, lewat penyembahan, lewat mazmur. Teman-teman bisa berdialog dengan Tuhan kita, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Yang percaya katakan amin. Nah, selain dari yang Nabi Yesaya tadi bilang, ada juga di kitab Yohanes 15 ayat 13 bilang nih, bahwa Tuhan itu juga sahabat buat kita. Sahabat yang seperti apa? Yuk kita baca. Di Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita baca sekali lagi. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu adalah gembala kita. Dia juga adalah sahabat yang rela memberikan nyawanya untuk kita. Coba teman-teman bayangin kalau teman-teman sebagai domba ngikutin seorang gembala, tapi ketika serigala datang, gembala tersebut kabur. Menurut teman-teman, gembala yang seperti itu adalah gembala yang
baik apa enggak? Nah, jawabnya pasti udah bisa. Tapi di firman ini dikatakan bahwa gembala yang kita akan ikuti nanti adalah gembala yang baik. Gembala yang mau merelakan nyawanya. Bahkan kita disebut sebagai sahabat-sahabatnya. Nah, kurang lebih teman-teman udah tahu gambarannya siapa sih gembala kita itu. Tadi apa aja? Ada lambang pemerintahan, namanya disebut orang, penasehat ajaib, Allah yang setia, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sahabat yang baik. Banyak lagi ya. Nanti teman-teman bisa tulis di buku catatannya. Siapa sih Tuhan itu menurut teman-teman? Nah, kita belajar mengenal. Baru ketika kita kenal, baru kita selanjutnya adalah mendengarkan, mau mendengarkan. Oke, pertanyaan berikutnya, di manakah posisi Tuhan di dalam hidup kalian? Kalau kakak boleh menggambarkan atau mengilustrasikan sebagai rumah, di manakah posisi Tuhan? Apakah sebagai contoh orang yang pertama? Orang yang kalian terima atau tamu yang kalian terima hanya di teras saja. Dia nggak boleh lihat isi dalam rumah kalian, ruangan kalian. Ya hanya sebagai orang yang kenal aja. Nah, mungkin teman-teman sudah langsung terbayang tuh, oh si ini. Nah, yang teman-teman jaga di lingkungan teras. Yang kedua adalah orang yang teman-teman mau bawa ke dalam perkarangan rumah. Nah, orang-orang ini biasanya adalah teman-teman yang sudah kenal. Bisa teman-teman ajak main. Nah, biasanya tuh main di teras aja. Ada juga mungkin kawan yang kalian bawa masuk ke dalam rumah. Nah, ini udah lebih ke privasi kalian nih. Udah ke dalam rumah, bisa mengenal keluarga kalian, tempat makan kalian, kamar mandi kalian, ruangannya ada berapa. Nah, ini adalah orang yang teman-teman biasanya sudah cukup dekat nih, atau sahabat. Nah, bahkan ada juga sahabat karib yang kalian bawa sampai ke ruang terdalam kalian. Contoh, ada teman yang sahabat baik banget deh, teman komsel, teman pemuritan, yang sampai ibaratnya kenal sama papa mama, kenal sama kakak adik, kenal semuanya. Nah, ini yang kalian pasti sudah open banget sama dia. Bahkan udah sampai curhat, udah sampai ada unek-unek di sekolah, di tempat lain. Kalian sampai curhat, mengutarakan isi pikiran kalian, memberikan pendapat. Nah, ini adalah orang yang kurang lebih tahu hampir seluruh kehidupan kalian. Nah, dari 4 ilustrasi yang kakak tadi berikan, kira-kira manakah yang biasanya pendapatnya kalian dengerin? Apakah orang yang di teras, hanya di depan teras, ataukah orang yang di dalam pekarangan? Apakah orang yang di dalam rumah, atau bahkan sahabat karib? Pasti jawabannya adalah sahabat karib. Karena kalian pasti akan mensortir nih, sahabat-sahabat mana yang beneran sahabat atau sahabat di kala tertentu. Nah, kalian pasti beranjak dewasa pasti akan mulai mensortir. Bukan memilih-milih teman, tetapi kalian memilih posisi teman yang kalian tempatkan. Ada yang di teras, ada yang di pekarangan, ada yang di rumah, bahkan ada yang sampai kalian open dengan privasi kalian. Nah, kebanyakan orang salah menempatkan posisi sahabat. Ada yang istilahnya ditusuk dari belakang. Nah, ini adalah
saat orang tersebut salah menempatkan orang yang semestinya ditaruh di teras, dia ditaruhnya di dalam. Ada orang yang semestinya ditaruh di dalam, ditaruhnya di teras. Mungkin kalian punya teman yang baik mendukung kalian. Ada yang mengingatkan, jangan nyontek, nanti kamu jadi males. Nah, kadang ada orang yang menempatkan teman tersebut di dalam ruang privasinya dia, di ruang terdekatnya dia, seharusnya dia mendengarkan. Tetapi ada juga yang malah orang yang bilangin jangan menyontek tersebut ditaruh di teras. Kuno lo, kamu mah jangan ngatur-ngatur hidup saya deh. Nah, malah salah tempat. Itu akan mempengaruhi posisi hidup kalian sekarang gitu. Nah, sekarang kakak mau ingetin lagi ke ayat firman yang tadi. Kalau kita sudah mengenal bahwa gembala kita adalah gembala yang baik, dia adalah Allah yang perkasa, penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, sahabat. Nah, kita udah kenal nih siapa juru selamat kita, siapa gembala kita. Nah, yang berikutnya adalah kita mau mendengarkan nggak bahwa apa yang sahabat ini mau berikan nasihat untuk kita. Teman-teman mau nggak mendengarkan suara gembala tersebut? Ketika teman-teman mau mendengarkan, yang terakhir yaitu mengikuti. Ketika teman-teman mau mengikuti, pilihannya hanya ada dua. Teman-teman mau mengikuti apa yang dikatakan gembala tersebut, atau mau mengikuti isi hati teman-teman. Nah, pilihan yang ketiga ketika teman-teman sudah mengenal siapakah gembala kita dan sudah mendengar apa yang dia katakan, yang ketiga adalah teman-teman mau nggak mengikuti. Jangan sampai berhenti di mendengar aja. Mungkin banyak kesaksian yang teman-teman sudah dapatkan selama ini. Ketika teman-teman pengen nyontek, ada dari dalam hatinya mengatakan jangan nyontek. Pilihan yang berikutnya adalah teman-teman mau mengikuti mana? Mau mengikuti isi hati teman-teman atau mengikuti suara Tuhan? Tetap nyontek apa enggak? Nah, sama yang lain. Ketika lagi main game kelamaan, diingetin lagi dalam hati, hey, mainnya udah kelamaan nih, nanti dampaknya nggak bagus loh. Nah, teman-teman mau nggak? Teman-teman kan sudah mendengar dan sudah tahu itu suaranya siapa. Yang berikutnya adalah teman-teman pilihannya mau mengikuti apa enggak. Apakah teman-teman berhenti main gamenya sesuai waktunya, atau enggak, lagi asik terus aja main sampai pagi. Nah, kebanyakan dari kita sudah mendengar tapi tidak mau mengikuti. Ayo, jangan mengandalkan diri kita sendiri. Ketika teman-teman ingat cerita Kega waktu di kelas balita, Nabi Yunus, pernah ingat ketika dia bandel dari panggilan Tuhan, apa akibatnya? Ya, setiap panggilan Tuhan kita harus meresponi panggilan tersebut. Mau lari sejauh mana, kita tidak akan dapat jauh daripada Tuhan. Bukan karena Tuhan mau nguber-nguber kita, bukan. Tetapi dia adalah Bapa yang sangat sayang kepada anak-anaknya. Dia adalah Bapa yang sayang terhadap teman-teman. Jadi ketika teman-teman dapat suara terus dari dalam hatinya, Roh Kudus mengatakan sesuatu yang baik, dengerin. Itu bukan karena Bapa di surga cerewet sama kalian, bukan. Tetapi dia adalah Bapa yang sayang. Gitu. Nah, yang berikutnya kakak mau ingetin
ayat yang terakhir. Matius 11 ayat 29. Di Matius 11 ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketika kita berada di dalam konteks mengikuti Tuhan, teman-teman boleh ingat kata kunci ini. Pikul kuk. Kuk, kalau teman-teman tahu, itu adalah alat bantu yang dipasang di pundak kerbau untuk, nah nanti teman-teman bisa lihat nih, kakak kasih ilustrasinya. Nah itu adalah kuk yang dipasang di pundak kerbau untuk bajak sawah. Biasanya adalah kerbau senior akan dipasangkan dengan kerbau junior yang baru belajar, baru magang gitu ya. Nah itu untuk jalan membajak sawah. Kuknya itu dipasangin di pundak senior dan junior agar jalannya bersamaan. Nah Tuhan bilang di sini, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sekilas kita mendengarkan firman ini, mungkin yang ada di pikiran teman-teman, mungkin ya, masa pikul kuk sih, itu kan berat, nggak mau ah. Nah kebanyakan kita berjalan lebih cepat daripada Tuhan. Kadang juga kita berjalan lebih lambat daripada Tuhan. Dan terkadang kita belajar berjalan bukan bersama sama Tuhan, tapi kita beda jalan. Banyak kejadian seperti itu. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat, ada yang bahkan nggak searah. Nah itu kakak mau ingetin di sini, pikul kuk yang Tuhan sudah pasang. Dan percaya ya, pikul kuk Tuhan bukan teman-teman menanggung beban, bukan teman-teman yang nanggung bebannya Tuhan, bukan. Tetapi percaya bahwa pundak Tuhan lebih kuat dan dia akan menanggung beban teman-teman. Jadi ayat dari firman, kata kunci firman hari ini adalah mengenal, mendengar, dan mengikuti. Kita sudah belajar siapakah dan kita sudah mengenal siapakah gembala kita, dan kita sudah tahu apa yang dia katakan adalah perkataan yang baik, nasihat yang baik, dan kita mau mendengar. Pilihannya yang ketiga, teman-teman mau mengikuti apa enggak. Kita tidak akan dapat menjauh daripada Tuhan, karena kita adalah anak-anaknya. Kita berada di kuk yang sama. Mau teman-teman berjalan lebih cepat, mau teman-teman berjalan lebih lambat, atau bahkan teman-teman beda arah. Tapi Tuhan, ketika Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi adalah Tuhan yang memilih kita. Kita tidak akan dibiarkan jatuh tergeletak. Tuhan sangat sayang sama kita. Jadi, udah tahu teman-teman? Sudah mengenal, sudah mendengar? Pertanyaan berikutnya adalah, teman-teman mau nggak mengikuti gembala yang baik? Demikian firman Tuhan, yuk kita tutup dalam doa. Engkau adalah gembala yang baik, Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau adalah Allah yang ada di hati kami Tuhan. Pakai kami Tuhan di dalam kehidupan kami. Setiap benih firman-Mu, tanamkan dengan akar yang kuat di dalam hati kami, dan berbuahlah di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, kami dapat diingatkan kembali bahwa kami berada di dalam kuk yang sama dengan Engkau.
Kami mau berjalan dengan waktunya Engkau. Kami mau berjalan dengan temponya Engkau. Kami mau berjalan dengan kecepatannya Engkau, Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami ketika kami sudah menyimpang ke kiri dan menyimpang ke kanan. Kami juga sering untuk tidak mendengarkan perkataan-Mu, Tuhan. Ampuni kami hamba berdosa, Tuhan. Ampuni kami. Kami sudah diingatkan, kami mau mengikuti bahwa Engkau adalah gembala yang baik. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Berbicaralah kepada anak-anak, Tuhan. Teruslah bermanifest Roh Kudus di dalam kehidupan anak-anak. Anak-anak adalah memiliki hati yang lembut untuk mau dibentuk. Yuk teman-teman yang mau hidupnya dipimpin oleh Tuhan, taruh tangan di dada. Dan ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah gembala yang baik. Engkau adalah gembala yang memimpin kami ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Engkau melindungi kami, Engkau menjagai kami. Terus Tuhan, pakai hidup kami untuk terus dapat mengikuti perkataan firman-Mu. Sebab Engkau adalah gembala yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday. See you.